Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai ke pertemuan ke-7 dari mata kuliah menggambar 2. Kalau di minggu sebelumnya kita belajar tentang gestur, pergerakan anatomi manusia, di sini sebenarnya tidak jauh berbeda karena yang kita akan bahas masih tentang interaksi. Bukan interaksi ya, kalau minggu kemarin mungkin tentang anatomi dan pergerakannya. Kalau sekarang justru kita akan membahas lebih ke interaksi dua atau lebih karakter ya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh. Meskipun nanti tugasnya sendiri tidak akan hanya seperti ini ya. Tugasnya nanti harus diwarnai, boleh pakai pensil warna, boleh pakai cat air, boleh juga pakai cat poster ya. Cuma untuk mempersingkat waktu, jadi ini yang saya tunjukkan sketsanya saja gitu. Oke. Jadi salah satu contohnya mungkin yang kalian bisa bikin nanti seperti ini. Perlu ini juga ya, perlu jadi bahan pertimbangan juga. Mungkin kalian nanti akan memerlukan beberapa referensi. Silahkan lihat, banyak sekali referensi di luar sana untuk apa ya, katakanlah melihat contoh beberapa interaksi antar dua karakter atau lebih ya. Nah, sebenarnya yang penting itu ada 4 hal di sini waktu kita membuat dua karakter ini atau lebih ya. Nanti kalian bisa pertimbangkan sendiri. Yang pertama adalah dari segi komposisi ya. Kalau kita lihat di sini, komposisi yang saya gunakan untuk satu gambar ini ya, katakanlah nanti kalau udah jadi itu cuma segini ya, misalnya cuma segitu ya. Nah, yang harus kita lihat pertama kali adalah komposisinya untuk satu media. Apakah itu akan jadi portrait seperti ini atau nanti kalian akan bikin landscape seperti ini. Kita harus pertama perlihatkan dulu atau pikirkan dulu bagaimana komposisinya nanti gitu, agar nanti terlihat seimbang dan tidak terlalu tidak terlalu monoton gitu ya. Nah, yang bentuk yang biasanya sangat berguna untuk komposisi ini adalah bentuk segitiga. Kalau misalnya sekarang kita bikin sebuah kotak ya, katakanlah komposisinya akan seperti ini dan karakter pertama ada di sini seperti ini misalnya. Kemudian karakter satu lagi yang begini. Oh, kalau ini nggak kotak ya, sorry. Karakter satu laginya untuk mengisi kekosongan itu, jadi kita bikin berdiri juga. Ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa komposisinya kurang ada impactnya gitu ya. Kalau misalnya kita lihat seperti ini ya, ini ada dua orang, yang satu di depan, yang satu di belakang. Tapi di sini ya framingnya masih kayak gitu aja biasa ya. Nah, kalau misalnya kita buat dengan segitiga, saya ganti ya ini ya. Saat kita membuat komposisinya segitiga, nanti akan terlihat lebih ada impactnya. Dan segitiga itu sendiri tidak harus segitiga yang masuk ke dalam kotak ini gitu ya. Katakanlah segitiganya bisa kalian mulai dari luar kertas, misalnya seperti ini. Begini misalnya ya. Berarti karakter yang tadi ada di sini. Itu mungkin ya. Nah, sekarang karena di sini agak lebih atas, akhirnya si karakter satu lagi bisa di daerah sini. Begitu.
ya. Jadi lebih ada impactnya. Kalau kalian misalnya mau menggunakan landscape ya seperti ini kan dia segitiga juga ya. Ini juga segitiga, meskipun ada beberapa yang keluar dari kertas ya tidak apa-apa. Yang penting si keseimbangan di sini maksudnya adalah tidak ada yang terlalu sejajar, tidak ada yang terlalu paralel gitu. Karena di dalam dunia asli ya, maksudnya di kehidupan nyata itu tidak ada, meskipun ada pun justru nanti akan menimbulkan keanehan, sesuatu yang terlalu rata atau sesuatu yang terlalu sejajar itu akan aneh di mata kita karena kita terbiasa melihat bentuk-bentuk perspektif gitu. Nah, jadi silakan tentukan dulu pertama-tama komposisinya mau seperti apa. Sebenarnya selain segitiga mungkin kalian juga bisa menggunakan trapesium ya. Kemudian kalau kotak mungkin enggak ya, kalau misalnya kotaknya seperti ini ya akhirnya dia akan jadi sejajar lagi pada ujungnya ya. Oke, beberapa contoh lain di sini akan saya perlihatkan. Ini saya hapus dulu ya. Kita coba lihat yang kedua. Oke. Di sini kita bisa lihat bentuk segitiganya seperti ini ya. Nah, begitu. Bisa panjang. Jadi segitiga itu nggak harus selalu memenuhi si kertasnya sendiri, meskipun ya tentu nggak kayak gini juga gitu ya, tapi segitiganya tuh bisa kayak gini misalnya, atau mungkin nanti bisa seperti ini gitu. Mungkin kalau di kertas yang potret mungkin akan bisa seperti ini misalnya begini. Kalau misalnya kita mau buat satu karakter yang terkejut melihat karakter lain yang sangat besar, itu ini bisa dipakai ya. Tangannya karena cross perspektif ya, dari dekat jadi besar, dan tangan yang satu lagi kalau misalnya dari jauh akan jadi kecil. Misalnya kalian mau bikin yang seperti ini, itu juga bisa ya. Oke, nah setelah selesai dengan komposisi, kita coba lihat satu lagi contohnya seperti ini. Ini komposisinya seperti ini, segitiga. Setelah selesai dengan komposisi, yang kedua adalah gesturnya. Nah, gestur ini satu hal yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, jadi harusnya sih sudah mengerti ya. Tapi yang akan digambar sekarang gesturnya mungkin yang agak sulit, karena sekarang tidak hanya satu objek yang terpampang di kertasnya, tapi ada dua. Jadi mungkin kalau misalnya dia berinteraksi secara langsung ya, secara full body, mungkin nanti si satu objek itu akan berinteraksi dengan objek lainnya, dan kedua-duanya akan saling terpengaruh gitu. Katakanlah kita bikin seperti ini ya. Ini ada laki-laki. Mungkin ceritanya dia polisi ya, sama senjata. Kemudian dia juga sedang bersender pada partnernya, kurang dekat maaf, ada partnernya yang juga sedang menggenggam senjata. Nah, saat interaksi seperti ini kita harus bisa mengetahui mana yang menopang satu sama lainnya ya. Apakah si karakter kedua ini yang menopangnya atau karakter yang pertama yang menopangnya? Mungkin di sini mereka saling menopang karena si titik beratnya, si titik beratnya sendiri ada di tengah-tengah ini ya. Jadi ya untuk yang ini ada di tengah-tengah titiknya.
kurang lebih seperti ini ya. Ini mungkin. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus tahu kalau misalnya di sini yang lebih kuatnya yang mana, kemudian yang terbawa efek dari yang lebih kuatnya itu yang mananya, lalu mana yang menopang satu sama lainnya. Seperti contohnya yang ini, kita bisa lihat meskipun di sini si karakter yang di kiri ini kecil ya, cuma kita lihat bahwa dia sedang memegang tangan si karakter satu lagi yang besar. Di sini karena temanya fantasi, jadi ya hukum fisika tidak terlalu berlaku ya, tapi tetap saja hukum sebab akibat tetap berlaku di sini ya, karena dia memegang tangannya, salah satu jarinya, dan dia menarik ke sini ke arah kiri. Dan ya mungkin ceritanya sebelumnya si raksasa ini sedang diam karena kakinya tadinya berpijak di sini, akhirnya dia ke sini, lalu dia akan berpindah ke sana berarti ya, karena kan kakinya diam nih, yang ditarik adalah ini, berarti si momentum di situ akan menarik ke sana gitu. Nah, jadi semua hal di sini mengikuti momentum tersebut. Itu yang tadi saya sebut dengan yang ketiga ya, dengan gestur, dan yang ketiga adalah momentumnya. Gesturnya sudah, dan harus dibarengi dengan momentum juga ya. Jadi harus tahu arahnya kemana. Kemudian kalau misalnya kita merasa tertarik, terus ditariknya itu harus ke arah mana, dan yang menariknya akan bereaksi ke arah mana. Itu juga harus diperhatikan ya. Di sini ada satu contoh lagi. Oh ya, ini yang tadi ya. Ini juga salah satu momentum yang harus diperhatikan di sini adalah dalam satu aksi atau dalam satu kegiatan itu ada beberapa langkah kan ya. Contoh misalnya begini, waktu kita berlari katakanlah. Lari itu ada waktu sedang seperti ini. Ya, ini saya gambar cepat aja ya. Kemudian yang kedua mungkin seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Dan yang keempat seperti ini. Nah, di sini momentum yang terlihat bahwa aksinya berlari hanya dua ya sebenarnya. Hanya momentum yang ini dan yang ini ya. Kenapa? Karena ini dua ini adalah aksi di antara momentum di mana dia tidak melepaskan energi. Di sini baru mempersiapkan energi aja. Di sini energinya lepas dan dia maju ke arah sana. Waktu ini dia sedang berpindah kaki dari kaki kanan ke kaki kiri. Dia mulai mengangkat kaki kirinya ke depan. Baru pas si kaki ini menyentuh, kan ini menyentuh nih ya, energinya terlepas waktu kakinya lepas dari tanah, kaki kanannya terlepas dari tanah gitu ya. Nah, di sini jadi momentumnya yang kita pilih adalah antara yang ini atau yang ini gitu. Memukul juga sama seperti itu ya. Kalau misalnya kita ceritanya lagi memukul, apakah yang kita ambil adalah waktu
seperti ini. Atau seperti ini. Atau waktu yang ini. Sudah jelas yang akan kita gunakan adalah yang ini, karena pertama waktu kita memukul itu ada beberapa otot yang bekerja ya, atau ada beberapa tungkai juga yang bekerja. Saat kita mempersiapkan pukulan ini sedang menyimpan energi, tapi energinya belum lepas ya. Kakinya masih dalam bentuk kuda-kuda, dia masih bertahan ya. Kemudian saat dia berpindah ke sini, ini mulai melaju. Cuma tidak seperti lari tadi, kita ada sesuatu yang harus kita kenai gitu ya. Jadi ini masih belum kena orangnya kan, berarti dia masih mempersiapkan untuk meninjunya. Nah, waktu di sini pertama ada satu reaksi dari kaki yang bukan maju ya, mundur ke sana. Kemudian tangannya ke sini, dan saat ini biasanya sudah kena si target pukulannya gitu. Makanya di sini yang saya gunakan adalah waktu selesai itu. Cuma mungkin di sini si angle-nya agak berbeda ya. Ini angle-nya dari depan karakter utama dan dari belakang karakter yang dipukulnya. Kalau misalnya kalian ingin bermain dengan force perspektif ya, itu boleh aja. Kalau misalnya kalian sudah bisa. Cuma kalau misalnya belum, karena di sini kita masih di semester sebelum UTS. Nanti kalau misalnya sudah selesai UTS, kita baru akan belajar tentang perspektif. Ada 3 macam ya perspektif itu, ada 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Di sini, nah makanya yang tadi saya sebutkan sebagai segitiga, sebenarnya salah satu fungsi segitiga adalah menentukan titik hilangnya di mana. Di sini saya buat titik hilangnya ada di ujung situ. Gitu. Makanya semakin masuk ke sisi sejajar dari segitiganya, benda-bendanya akan terlihat lebih besar gitu ya. Nah, setelah kita bicara momentum, di sini ada interaksi ya. Interaksi sendiri ya berarti karena sekarang kita tidak hanya menggambar model, kita juga akan menggambar pakaian, kita akan menggambar aksesoris juga di sini. Berarti tidak hanya akan menggambar seperti ini, tapi akan ada benda-benda lain yang berinteraksi dengan karakter. Begitu juga sih satu karakter berinteraksi dengan karakter lainnya ya. Di sini saya punya satu model yang belum mengenakan pakaian. Sekarang kita coba untuk memberikan dia pakaian ya. Katakanlah di sini dia memakai pakaian normal dulu saja ya, yang t-shirt dan jeans. Berarti kalau t-shirt itu bahannya seperti apa, kita harus menyesuaikan dengan badannya. Kalau misalnya dia di sini ya berarti nggak mungkin bajunya misalnya seperti ini. Jangan buat bajunya seperti ini ya. Tapi kita harus melihat bahwa bahan si t-shirt ini kan dia lembut ya, berarti dia akan mengikuti alur si badannya sampai ke bagian dimana dia lebih longgar. Berarti di sini. Saat dia ada bagian longgar, berarti buat lipatan di situ. Kemudian di sini juga sama, buat lipatan di situ. Berarti sampai sini ya. Nah, dia akan kayak gini berarti. Dan di tengah-tengahnya juga pasti akan ada lipatan. Ya. Gitu. Ini kalau misalnya dia pakai t-shirt. Terus kalau misalnya dia pakai perisai atau armor gitu ya, kita juga harus memperhatikan bahwa bahan dari armor itu lebih keras, jadi kita nggak bisa bikin si barangnya terlalu. Misalnya saya buat armor seperti ini, kalau memang modelnya keras dia nggak akan kayak gini gitu ya. Dan model armor seperti ini sebenarnya tidak masuk akal ya, karena kan badan manusia lentur,
Kalau misalnya armornya keras seperti ini, dia berarti nggak akan bisa melekukan badannya gitu. Biasanya armor itu paling cuma sampai dada aja gitu ya. Nah, berarti akan ada bagian rongga di sini yang memperbolehkan si badannya untuk bernafas gitu. Berarti armornya akan seperti ini. Gitu ya. Mungkin di sini ceritanya yang kayak apa namanya, chainmail gitu ya, dari rantai kayak gitu contohnya. Nah, untuk yang lain misalnya yang bahan-bahan yang lebih fleksibel seperti jubah misalnya ya, tentu pertama dia akan selalu mengikuti badan si orangnya terlebih dahulu, kemudian setelah dia mencapai bagian dimana oh si kain ini dia akan turun, ya berarti dia tidak akan mengikuti badannya lagi gitu, sampai sini misalnya ya. Gitu. Begitu juga kalau misalnya ada benda yang menempel pada si orang ini, dia jangan seperti ini ya. Jangan bikin kayak gini. Kita juga harus lihat dimensinya di mana. Kalau misalnya di pinggir ya berarti harusnya kelihatan bagian ininya ya, seperti ini. Kalau misalnya dia bergantung pada sesuatu ya berarti dia jangan terlalu nempel ke si karakternya gitu ya. Rambut juga sama, kita pertama punya rambut dari sini. Kalau rambutnya agak panjang ya kita harus tahu si model rambutnya apakah panjangnya bergelombang ataukah dia panjangnya lurus atau keriting gitu ya. Apakah dia disisir di balik telinga atau di depan telinga misalnya gitu. Hampir sama dengan kain sebenarnya kalau rambut sendiri ya. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu gambar yang sudah selesai, cuma belum diwarna aja. Kita mulai dari sketsa ya. Oh, bukan yang ini. Bukan yang ini. Oke. Pertama kita lihat proporsi lagi ya. Dari proporsinya kita bisa lihat bahwa satu karakter ada di sisi dalam bentuk segitiga, satu karakter lagi lebih pendek. Dan si karakter yang pendek ini mau mengancam yang lebih tingginya, sehingga yang tingginya sendiri jadi merasa ketakutan ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa si gestur yang dimiliki oleh setiap karakter berbeda. Kalau kita lihat di sini karakter yang ini cukup apa ya, di lantai atau di tanahnya itu cukup berpijak dengan tegas karena dia berani gitu ya. Kalau dia nggak takut ya berarti dia berpijaknya tegas. Kalau misalnya dia agak takut, kita bisa lihat di sini bahwa si karakter ini agak jinjit. Nanti saya coba kasih lihat ada beberapa pose-pose yang cukup menarik. Ada beberapa video yang bisa saya tampilkan tentang tipe-tipe orang berjalan. Sebenarnya videonya sendiri ya video lucu-lucuan, cuma kalau misalnya kita lihat si gesturnya juga berbeda-beda. Gimana kalau misalnya jalan takut, jalan berani, jalan gemulai, dan jalan orang marah atau sedih dan sebagainya ya. Nah, jadi si karakter yang pertama yang di kiri ini dia karena ketakutan ya jadinya seperti ini, dan kakinya nggak napak ke tanah gitu ya karena dia ketakutan. Sementara karakter yang ini karena dia berani, dia menapaknya lebih tegas seperti ini ya, dan dia badannya lebih busung gitu ya. Kalau yang ini kita lihat bahunya lebih naik, kalau di sini dia lebih rileks tapi juga tidak terlalu lemas gitu. Seperti inilah ya gitu. Meskipun kepalanya sendiri agak diturunkan mungkin karena dia pengen tetap jadi orang misterius gitu. Setelah selesai dengan sketsa ini, saya lanjut dengan sketsa kedua yang lebih detail. Mulai dari sepatunya dan posisinya ada beberapa yang saya perbaiki. Dari tangannya sendiri sudah saya
apa ya, buat lebih terlihat gitu ya dari yang sebelumnya yang seperti ini dan seperti ini. Sudah saya buat lebih detail. Nah, setelah selesai saya beri outline jadinya seperti ini gitu ya. Cuma saya ganti karakternya tadi karena saya merasa ternyata kalau misalnya karakternya perempuan lebih keren aja gitu ya. Nah, hasil jadinya seperti ini. Nah, ini yang akan saya minta kalian untuk buat. Tapi jangan lupa harus diwarnai ya. Jadi setelah ini selesai, kalian harus mewarnainya dengan, kalau misalnya mau pakai pensil warna boleh, mau pakai watercolor boleh, atau pakai cat poster juga boleh ya. Kita lihat di sini pertama ada dari catatan keempat itu ya. Komposisi ada segitiga ya. Gestur ada, kalau misalnya dia takut seperti apa, kalau misalnya dia berani seperti apa. Momentumnya ada di sini karena dia kita nggak milih waktu misalnya dia baru mulai menarik si pistolnya, kita nggak milih waktu dia si satu orang yang takut ini sadar bahwa dia sedang memegang pistol, tapi yang kita pilih adalah saat pistolnya mengacung ke si korban ini dan korbannya terlihat takut dan kakinya sampai tidak napak ke tanah gitu ya. Itu momentumnya. Kemudian interaksinya adalah si karakter yang ini melihat ke arah pistolnya karena dia takut ditembak. Si karakter ini karena ingin terlihat misterius, dia tidak melihat ke arah si orang gitu ya. Kita memikirkan itu juga. Nah, kemudian di sini juga ada interaksi antara bahan-bahan pakaian dengan si karakternya sendiri. Contoh di sini karena topinya terlalu besar, akhirnya dia jadi miring ke depan ya, jadi tertutup mukanya. Rambutnya juga agak keluar. Kemudian di sini karena bagian si jubah ini ada yang terangkat ya, akhirnya di sini ada bagian yang tidak terlihat. Kemudian karena ada payudara, akhirnya dia naik lagi si kainnya gitu ya. Di sini juga kita bisa lihat bahwa si sepatu ini sendiri agak terlipat karena si orang ini sedang gigit gitu ya. Dan dia pakai suspendernya juga jadi tidak kendor karena dia naik, akhirnya suspendernya jadi mengetat juga gitu. Oke. Ya, tugasnya adalah ini, saya catat ya. Untuk tugas kerjakan di kertas A3. Oke, tugasnya adalah interaksi dua karakter atau lebih, diwarnai dengan ini pilihan ya, pensil warna atau watercolor atau cat poster gitu ya. Oke. Sekian untuk pertemuan hari ini. Untuk minggu depan saya akan umumkan UTS-nya seperti apa. Nanti pengerjaannya, pengumpulannya sendiri akan sesuai dengan tanggal UTS kita dan sudah keluar juga tanggal yang sudah diperbaikinya. Jadi nanti saya akan mengirimkannya mungkin setelah saya selesai merekam ini, langsung saya kirim ke kalian sambil saya render videonya gitu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan lewat grup WA-nya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.